Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 perpajakan yang beranggotakan Dahlia, Putri Anissa, Reza Anandria, dan Suci Rahayu yang akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Objek PBB diantaranya yang pertama bumi, itu ada sawah, kebun, yang kedua itu bangunan seperti rumah dan kantor. Perkenalkan, nama saya Reza Anandria, saya akan melanjutkan presentasi. Jadi apa saja yang tidak dikenakan PBB? Yang pertama itu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu. Yang ketiga merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini contoh gambarnya, ada masjid, ada pemakaman, kuburan. Yang ketiga ada hutan lindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Siapa yang harus membayar PBB? Yang harus membayar PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak menguasai, mendapat manfaat, dan memiliki tanah atau bangunan tersebut. Untuk cara pendaftaran PBB adalah yang pertama, mengisi formulir pendaftaran data baru, dan yang kedua, mengisi surat pemberitahuan objek pajak dengan jelas, benar, dan lengkap. 3. Mengisi lampiran surat pemberitahuan objek pajak untuk bangunan. Dan yang keempat, menyerahkan surat pemberitahuan objek pajak ke kantor pelayanan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Saya ingin melanjutkan materi yaitu PBB, pajak bumi dan bangunan. Rumus NJKP ialah 40% dikali nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang NJOP TKP. 40% jika lebih dari Rp 1 miliar. 20% jika kurang dari nilai tersebut. Atau kesimpulannya, nilai PBB ialah 0,5% dikali 40% dikali NJOP-nya. Adapun contoh perhitungan PBB tersebut. Lala memiliki tanah seluas 100 meter kubik dengan harga Rp 1 juta meter per kubik. Lala juga memiliki bangunan 100 meter kubik dengan harga Rp 500.000 per meter kubik. Bila nilai objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP-nya Rp 10 juta, berapa PBB yang harus dibayarkan oleh Lala? Adapun perhitungannya, A. Tanah 100 meter kubik dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Yang kedua, bangunan 100 meter kubik dikali Rp500.000 sama dengan Rp50 juta. Ditambahkan, jadi nilai NJOP-nya adalah Rp150 juta. Rp150 juta dikurangkan NJOP TKP-nya sebesar Rp10 juta sama dengan, jadi NJOP yang dikenakan pajak adalah Rp 140 juta. Rumusnya 0,5% dikali Rp140 juta sama dengan Rp 140.000. Jadi PBB yang harus dibayarkan oleh Lala sebesar Rp140.000 per tahun. Adapun kesimpulannya, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada pribadi atau badan yang objek dan biayanya diatur dalam undang-undang.